sebelum itu yang seperti dibilang Pak Fatih, on cam ya teman-teman yang belum on cam. Oh ya teman-teman, di akhir ibadah kita akan mengadakan sesi dance, maka dari itu jangan ada yang live duluan ya. Oke, ibadah kita akan mulai yang dipimpin oleh Mikael. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Persilakan kepada Mikael. Nah, shalom teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku mengamu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita langsung lagi. Hidupku dalammu, terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan menyanyikan lagu pujian, yaitu Apa Yang Tak Pernah Dilihat Mata. Salah satu. Oke, judul langsung. Tak pernah dilihat mata,
tengah telinga. Hatimu di dalam hati, semua disediakan bagi yang sudah Untuk selanjutnya silakan untuk yang doa Natalia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam anak Tuhan kami yang hidup. Segala puji syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, di sini anak-anak-Mu bersatu hati untuk berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan dan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, Engkau yang memberkati firman yang akan dibawakan oleh Pak Fatih, supaya kami anak-anak-Mu menjadikan hebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih pada anak-anak kami sekalian untuk ibadah hari ini yang sudah bertugas. Pada hari ini tanggal 22 Oktober 2021 firman Tuhan yang Bapak sampaikan yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-15. Saya ulangi, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Bapak baca, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu." Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Anak-anakku sekalian, mungkin kamu pernah mendengar firman Tuhan ini dari guru sekolah minggumu dulu, atau mungkin sekarang dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ketika ibadah. Tetapi kamu harus yakin bahwa setiap firman yang disampaikan, walaupun ayatnya yang sama, tetapi firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita, makanan bagi jiwa kita. Firman Tuhan berkata, iman timbul karena apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, beri telinga untuk mendengar. Jangan melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhannya, siapapun dia ya. Di sini, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ternyata dalam Alkitab juga dicatat bahwa tidak hanya sekali saja Tuhan memberikan 5.000 orang makan roti yang dia mengadakan mukjizat pada saat itu. Ternyata ada di ayat-ayat lain juga pernah Tuhan Yesus membuat mukjizat, memberi makan 4.000 orang. Nah, ternyata setelah saya perhatikan bahwa dalam mukjizat salah satu ini tidak hanya sekali terjadi, itu terjadi sering. Sering terjadi karena diulang, sesuatu yang diulang berarti serius. Berarti kejadiannya bukan 1-2 kali. Nah, itu dalam hermeneutik dalam atau penafsiran Alkitab. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini saya mau katakan bahwa logika melawan mukjizat. Nah, tadi dikatakan bahwa di awal bacaan kita mengatakan bahwa kita ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong dengannya, bersama dia. Ya, berbondong-bondong datang untuk mendapatkan apa? Sesuatu berkat jasmani. Ya. Tidak sedikit yang mau mendapatkan berkat jasmani. Gitu. Banyak sekali. Yesus itu berkhotbah bukan di gereja loh, bukan di sinagog. Pada waktu dia berkhotbah di suatu sinagog pada waktu itu, orang Farisi mengusir dia, bahkan ingin membunuhnya pada waktu itu. Tetapi kamu tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Ya. Mereka mengusirnya dari rumah ibadat. Yesus berkhotbah di mana? Nah, dalam Alkitab mengatakan bahwa tadi di bukit, ada lagi nanti di perahu, ada nanti di tanah lapang, ada nanti di pinggir sumur. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, tidak menentukan suatu tempat. Karena Allah di sini kita menemukan bahwa sifat Allah di sini adalah maha hadir.
dan tidak memilih tempat dimanapun dia mau mengatakan atau mengucapkan firman-Nya. Kepada siapa Yesus bergaul? Kepada siapa saja, ya kan? Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, pasti. Kenapa? Karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang belum pernah ada. Saya pikir yang tercatat dalam Alkitab ini, mukjizat yang dia lakukan itu saya rasa hanya sedikit. Sudah disaring oleh Septuagint atau para bapak-bapak gereja, kanonisasi bahwa hal-hal yang penting saja. Ya. Dia melakukan mukjizat. Yang pertama sekali di pesta di Kana, ya, pesta kawin di Kana, di mana pada waktu itu suatu tradisi di Kana, ya, harus memberikan anggur kepada tamu. Pasti kalau misalnya ada fenomenal ya di Jakarta, orang yang sangat-sangat fenomenal. Misalnya ada kemarin itu yang pesulap dari Amerika yang meminta dari pemerintah Indonesia untuk memindahkan Monas. Itu sangat viral itu. Tapi saya tidak tahu siapa namanya pada waktu, mungkin ada sekitar 5 tahunan yang lalu, ya. Itu masih Presiden Jokowi waktu itu. Dia akan membuat sulap bahwa dia bisa memindahkan yang namanya Monas. Begitu besar Monas, ya. Monas itu monumen nasional, ikon daripada negara Republik Indonesia. Lalu dia berkata, dia meminta bahwa saya akan memindahkan Monas. Tentu itu permintaan itu ditolak. Ya. Nah, saya mau katakan seandainya itu si pesulap melakukan hal demikian, maka apa yang terjadi? Pasti semua orang datang ke Jakarta dan Jakarta akan sesak penuh. Ya. Saya merasakan juga di waktu Yesus hadir dimanapun, orang pasti datang. Tetapi banyak ada dua versi di sini saya perhatikan, manusia di sini. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Yang pertama, ada yang mungkin mereka hanya melihat Yesus dan mukjizat-mukjizat yang nyata. Tetapi ada orang yang memang sungguh-sungguh mau datang kepada dia untuk memperoleh pengajaran yang benar. Karena dia mengajar dimanapun. Ya. Jika dia datang ke Jakarta mungkin Yesus pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang, ya, kita analogikan. Yesus datang ke Jakarta. Wah, heboh. Media-media akan memberitakan hal itu. Yesus datang ke Jakarta pada tanggal sekian-sekian. Jika itu memang benar datang, wah, pasti orang mesti datang. Ya kan? Apalagi kalau ini apalagi ini benar misalnya, ya. Tapi yang bohong saja orang datang kok. Pernah nggak dengar gereja di Bandung? Satu gereja mereka akan diangkat oleh Tuhan. Katanya, ya. Shibuya, nanti kamu cari di Google pasti ada itu. Shibuya penyesat. Apa kata dia? Yesus datang ke alun-alun Bandung katanya. Ya. Tahu ya, di gedung sate, depan gedung sate Bandung. Mereka menjual harta milik mereka, lalu mereka berkumpul di lapangan. Itu viral pada waktu itu, mungkin kamu masih kecil, ya. Ini aja orang banyak datang, berbondong-bondong. Ada yang melihat bahwa mereka aneh. Kok gitu sih? Nah, itu kan aneh, ya. Keyakinannya kok begitu? Jangankan dari kaum saudara-saudara kita, yang dari kita sendiri, ya, seiman juga meragukan hal demikian.
Lalu kita apa hubungannya dengan Yesus ini, Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Dia datang, lalu orang berbondong-bondong datang kepadanya. Tadi saya katakan ada dua versi atau dua kelompok manusia yang memiliki pemikiran ingin melihat Yesus yang memang belum pernah seperti apakah si Yesus itu. Lalu melihat mujizatnya. Lalu ada yang kelompok dua bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau datang kepadanya karena memang saya membutuhkan Yesus. Saya ingin selamat. Dan dua kelompok manusia ini, yang pertama tadi bahwa ini adalah kelompok yang begitu banyak jumlahnya. Tetapi yang kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa saya ingin bertemu Yesus, lalu saya berkomitmen untuk percaya kepadanya, itu hanya sedikit mungkin kelompoknya ya. Ya mungkin di antara mereka hanya murid-muridnya atau keluarga daripada murid-murid Petrus, Yakobus, mungkin dari keluarga-keluarganya. Itu yang sungguh-sungguh percaya karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang memang setiap hari bersama-sama mereka. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa metode pengajaran di mana zaman Yahudi ya ataupun sekarang pun ya di sinagog itu seorang guru siswa harus mengikuti guru dimanapun pergi. Makanya ada muncul kata disciple, murid, berarti dia mengikuti jejak gurunya. Sama seperti halnya di sini juga, ya. Orang banyak datang kepadanya. Di sana juga ada orang-orang yang memang ingin membunuhnya. Kenapa mereka membunuh Yesus? Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan menguasai, menjadi raja. Nah, ternyata pemahaman itu salah. Raja yang dimaksud di sini bukan raja di dunia. Anak-anakku sekalian, kamu harus tahu bahwa bangsa Israel itu sekarang mereka merindukan seorang raja ya. Mereka merindukan seorang raja yang menjadi penyelamat, yang mereka merindukan di mana seperti pemerintahan Daud pada zaman dulu. Yaitu Mesias yang mereka maksud. Sampai sekarang ada kelompok-kelompok yang di orang Yahudi itu tidak percaya. Karena mereka terima itu adalah apa? Kitab Perjanjian Lama. Sementara Perjanjian Baru mereka tidak terima. Tapi dengan proses waktu di negeri Israel sekarang, saya mendengar ada sekitar 25-30% orang Kristen yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti bisa kamu cari datanya di Google, ya. Jangan kita berpikir bahwa orang Yahudi itu pro Kristen. Oh, tidak juga, nak. Ya. Kristen itu berkembang itu karena apa? Ketika murid-muridnya ke-12 tadi bersebar ke seluruh dunia. Ya. Di mana Rasul Yakobus itu terakhir dia di mana? Di India, ya. Anak-anakku sekalian, di pelajaran kali ini firman Tuhan kali ini bahwa saya menggiring kita kepada kelompok manakah kita pro? Apakah kita pro kepada kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Nah, saya tidak akan meminta kalian harus menjawab, tetapi dalam hati kalian harus menjawab kepada Tuhan bahwa saya ikut kelompok mana. Apakah mau ikut kelompok hanya ingin dapatkan mukjizat hanya secara duniawi, atau hanya sekedar kesembuhan, atau mendapat mukjizat hanya dapat saya saat lapar saya ada makanan. Kalau saya boleh kamu beriman, tapi rugi sekali. Rugi, benar. Kamu hanya mendapat apa? Saya ikut Yesus, saya mesti harus bisa mampu hanya lulus ujian, lulus
dari SMA, atau suatu saat nanti saya mendapatkan cita-cita menjadi seorang dokter atau seorang menjadi polisi perwira dan sebagainya atau apa gitu ya. Ya, sebagaimana cita-citamu ya. Seperti kemarin saya bertemu di PTM itu, saya tanya satu-satu cita-citanya apa. Nah, ini. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya, saya sudah membuktikannya dan keluarga Bapak juga sudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada bersama keluarga Bapak. Ya. Anak-anakku sekalian, saya mau katakan bahwa dua kelompok manusia yang tadi ini, kelompok pertama boleh kamu pilih. Saya tidak mau harus mengarah kamu harus pilih satu atau harus pilih dua, terserah. Ada dua pilihan di sini. Kelompok manusia pertama bahwa mereka ingin bertemu Yesus lalu mendapatkan mukjizat. Setelah itu pergi. Boleh. Ya, tapi sangat rugi sekali. Nah, orang yang kedua, kelompok yang kedua bahwa dikatakan bahwa yang berbondong-bondong tadi, lalu dia datang, dia bertemu Yesus, saya akan mau bertemu dia, saya rindu bertemu Yesus. Saya bertemu Sang Juru Selamat itu, karena itu yang saya tunggu-tunggu. Mereka kan orang-orang pada waktu itu kan tidak semua orang yang sebaya dengan dia. Maksudnya 30 tahunan lah ya. Atau yang disebut dengan gaya usia-usia milenial. Enggak. Ada orang pada waktu itu yang sudah tua-tua menunggu kedatangan Mesias. Karena iman di zaman Perjanjian Lama itu apa? Mereka menantikan kedatangan Mesias. Nah, di sini ada orang yang percaya. Dan kebanyakan di antara orang-orang itu tidak percaya. Karena apa? Tidak percaya, mereka menganggap bahwa dia hanya seorang nabi. Sama seperti Musa, sama seperti siapa lagi? Elia. Nah ini, saya mau katakan kepada anak-anakku sekalian pada siang hari ini, melalui firman Tuhan kali ini, bahwa kelompok yang kedua, bahwa mereka sungguh-sungguh yang datang kepada Tuhan. Itulah yang memperoleh berkat yang melimpah. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kita tidak hanya membutuhkan Yesus ketika kita hanya membutuhkan pada saat jasmani, kebutuhan jasmani kita. Tetapi kamu harus tahu, ada yang lebih, ada nilai yang lebih tinggi daripada itu, adalah keselamatan yang kita peroleh daripada Tuhan. Sebagaimana Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ya kan? Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 6. Maaf. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ apa? Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia itu adalah pintu, jalan untuk masuk ke surga. Karena apa? Ada banyak orang bertanya kepada Bapak, apa sih buktinya kenapa Yesus dikatakan bahwa dia itu jalan menuju surga? Karena jauh sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan melalui para nabinya bahwa Sang Juru Selamat akan datang. Anak-anakku sekalian, dengan firman Tuhan pada hari ini, jangan ragu dan jangan bimbang dengan keyakinanmu. Gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Saya berharap anak-anakku sekalian pada siang hari ini, kamu harus percaya sepenuhnya. Bukan percaya hanya karena mendapatkan sesuatu. Ya. Tetapi ingat, bersama Yesus, jalan itu tidak selalu mulus. Tetapi firman Tuhan katakan, di kitab lain mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberi keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tapi ingat, saya mau katakan tadi bahwa jalan itu tidak selalu mulus, ya. Tapi yang pasti bahwa Tuhan menyertai. Baik anak-anakku sekalian, yang left silakan karena memang ada ulangan,
yang bertugas ya, untuk tugas-tugasnya diselesaikan dengan ulangan bersama dengan guru-gurunya. Saya berharap kepada kita semua, di mana firman Tuhan ya di ayat yang keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Ini adalah suatu jaminan, suatu janji. Ini mengandung janji. Ketika kamu percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak bingung mencari jalan mana. Saya mau jalan kemana nih? Pasti dia ada jalan yang dia berikan melalui dia. Dia adalah pintu untuk masuk ke surga. Karena apa? Karena dia berasal dari yang empunya surga itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, pada saat ini ayatnya yang ke-6 ya. Yohanes pasal 6 tadi ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian di sini juga dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini mendapat makan?" Nah, ini saya katakan tadi bahwa tema yang saya ambilkan bahwa logika versus mukjizat. Kalau kita melihat bahwa mungkin mereka punya uang. Lalu kata Filipus begini, kalau hitung-hitungan ekonominya begini, mana mungkin 5.000 orang beli makanan segini, sekalipun mampu ada roti. Apakah cukup? Kalau dikumpulkan dari kota mungkin nggak cukup kali ya. Ya. Karena mungkin ada produk atau bakery waktu itu mungkin hanya sedikit, tidak terlalu banyak seperti sekarang di mana-mana ya. Apakah cukup dengan waktu yang singkat? Secara logika tidak mungkin. Ya dong? Atau roti-roti yang mereka kumpulkan. Nah, ini saya mau katakan bahwa kalau orang zaman dulu itu mereka punya pakaian itu dua. Ada pakaian bagian dalam, yang di luarnya itu pakai jubah. Nah, di dalam pakaian bagian dalamnya itu, mereka taruh makanan kalau bepergian. Mereka bawa kendi, lalu di dalam itu mereka taruh, kalau sekarang itu tumbler ya, tempat air minum. Lalu mereka pergi. Ternyata mereka menemukan bukan dari orang dewasa loh yang mereka temukan di mana ada roti. Ya, mungkin orang-orang dewasa pada waktu itu juga bawa roti persediaannya kemana-mana dia pergi. Tetapi ini, ya, mereka nggak ada orang yang dewasa mengatakan begini, saya punya roti, Tuan, lalu ini bagikan. Itu tidak ada. Tetapi kamu lihat di sini siapa? Yaitu anak-anak. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus jujur. Kita harus tulus. Kita harus memberi dengan tulus. Kalau mungkin orang dewasa, ngapain saya kasih? Saya buat makan apa nanti? Nah, itu dalam perjalanan. Karena mereka datang kan dari berbagai daerah, dari desa-desa. Lalu mereka datang ingin bertemu Yesus, melihat seperti apakah Yesus itu. Lalu mereka bawa makanan. Dan itu kalau tradisi Yahudi, kalau di mana mereka pergi, mereka itu bawa persediaan makanan. Bawa roti, sepotong roti. Mereka punya baju, dua lapis. Nah, di dalamnya itu mereka untuk menaruh barang-barang mereka. Lalu jubah mereka bagian luar itu. Dan mereka bawa kendi sedikit kecil untuk tempat minum mereka. Kalau sekarang zaman now itu namanya tumbler ya, tempat minum di mana mereka. Tetapi di antara orang-orang dewasa itu tidak ada yang mengatakan, Tuan ini roti, saya punya sepotong roti, saya punya air sedikit. Tidak ada. Tetapi kamu tahu yang memberi itu apa? Anak kecil. Nah,
saya mau berkata bahwa kita, anak-anakku sekalian, marilah kita belajar dari anak kecil itu. Datang kepada Tuhan dengan jujur. Saya punya. Ini yang saya punya Tuhan. Ya. Baik anak-anak sekalian, orang beriman itu harus aktif ya. Harus banyak merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai di ayat yang ke-6, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ini di sini letak logika versus mukjizat. Tidak mungkin manusia di bumi pun tidak akan mengatakan, mengiyakan itu pasti bisa. Nggak ada. Secara ekonomi atau secara ilmu dagang, bagaimana membagi-bagikan, atau ilmu bagaimanapun membagikan roti-roti itu yang sedikit, atau membeli dengan apa, seharga berapa tadi dinar, 2 dinar satu orang, nggak akan cukup. Dan kemungkinan juga di kota itu tidak ada bakery yang mampu untuk memproduksi dalam jumlah banyak dengan tempo yang sesingkat mungkin. Itu tidak ada, nggak mungkin. Karena untuk membuat roti itu ada prosesnya, lama. Ya, roti itu adalah makanan orang Timur Tengah ya, terbuat dari gandum ya, dan itu prosesnya lama sekali ya. Lalu itu logika para murid, logika manusia. Nah, di sini bermain logika Tuhan. Nah, ini mukjizat daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita menemukan di sini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tentu secara pemikiran manusia kemungkinan itu benar. Tetapi menurut Tuhan itu salah. Ya. Tidak benar. Karena Tuhan adalah Maha Penyedia. Adonai Elohim. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah yang providensia. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu di ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Bayangkan, ini orang sedikit, tidak sedikit maksud saya, bahwa 5.000 orang laki-laki. Kalau kata saya, tidak hanya 5.000 yang hadir pada waktu itu, nak. Karena menurut tradisi Yahudi, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, kita harus mengerti di mana budaya ditulisnya firman Tuhan pada saat itu. Apakah di zaman kapan ditulis? Ya. Kalau dikatakan tadi bahwa semua orang diberikan, jadi di ayat mana tadi ya? Ayat yang berapa tadi? 5.000 laki-laki banyaknya. Itu laki-laki. Kalau di tradisi Yahudi juga, itu tidak dihitung perempuan. Wah, ini kasihan ya. Kasihan sekali ya kalau budaya Yahudi yang memang tidak menganggap perempuan, tidak masuk dalam hitungan. Ya. Tapi bersyukur Allah yang Maha Adil, ada beberapa perempuan yang istimewa di dalam Alkitab, bahwa Allah itu memang Allah yang demokrasi, Allah yang mampu, yang tidak membeda-bedakan. Siapa mereka yang tercatat di dalam Alkitab? Yang pertama adalah ada dicatat manusia pertama, Hawa. Yang kedua, banyak, ada Deborah, ada Hana yang berdoa itu ya. Kemudian ada Maria, ibu Yesus. Ada Ruth, penyelamat bangsa Israel. Ya.
Anak-anakku sekalian, pada waktu itu kalau saya katakan bahwa tidak hanya 5.000 orang. Kalau misalnya suami istri datang pada waktu itu, berarti berapa orang? Berarti 5.000 kali 2, berarti 10.000. Itu hitungan kasar. Ya, bisa saja mungkin orang itu 10.000 lebih yang hadir. Kalau anaknya bawa berapa? Anak satu misalnya. Saya rasa tidak hanya segitu. Ya, karena Alkitab hanya dia mencatat berdasarkan tradisi Yahudi, mengatakan bahwa hanya 5.000 orang laki-laki. Nah, perempuan tidak dihitung ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Apakah cukup? Sangat cukup sekali, bahkan berkelebihan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, bukan hanya berkecukupan saja, tetapi firman Tuhan katakan bahwa berkelebihan. Ingat, kita harus yakin bahwa kita bersama Tuhan bukan hanya berkecukupan, tetapi berkelebihan. Lalu Tuhan menyuruh lagi. Ada lagunya itu ya di sekolah minggu. 5 roti dan 2 ikan. Berapa itu? Sisa iya kan? Nah itu. Anak-anakku sekalian, pada saat ini 5 roti dan 2 ikan, Tuhan berkati, maka berkelimpahan. Saya berharap anak-anakku sekalian setelah mendengar firman Tuhan pada saat ini, semoga anak-anakku menjadi orang-orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Demikian saja firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari, semakin yakin, semakin percaya, semakin cinta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Bapak akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa, angkat kedua tangannya. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur saat ini Engkau telah memperdengarkan suara-Mu bagi kami melalui firman yang kami telah dengar di Yohanes pasalnya yang ke-6 tadi. Tuhan, mungkin kami berpikir secara logika, mungkin kami sering hanya menghitung rugi untungnya kami Tuhan. Atau kami hanya berpikir mengandalkan diri kami. Tetapi Tuhan ampunilah kami ketika kami mengandalkan diri kami, kemampuan kami. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu akan bersyafaat buat orang tua kami yang berada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati jika mereka dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Engkau jauhkan dari mara bahaya. Engkau jauhkan dari segala malapetaka. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas keluarga anak-anak kami, orang tua kami. Dan juga berikan kesehatan bagi anak-anak kami untuk mengikuti setiap pelajaran. Baik itu melalui PJJ maupun PTM terbatas yang saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami tidak lupa berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi, yang selalu melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, mulai dari RT sampai kepada tingkat kepresidenan Tuhan. Saat ini juga kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Anak-anakku sekalian, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
hari ini sudah selesai. Sebentar, saya kembali lagi karena saya tidak bisa dengar lagi suaramu. Saya akan balik lagi untuk join, minta bergabung. Oke, saya pakai akun lain. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada host kita. Silakan, Nak. Mungkin ada kuis ya. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke sesi game. Sebelum itu kita lihat dulu ya rules gamesnya. Rulesnya itu yang pertama, waktu menjawabnya itu 20 detik. Yang kedua, menjawab di room chat. Dan yang terakhir, dapatkan poin sebanyak-banyaknya. Untuk yang langsung masuk ke soalnya aja ya. Pertanyaan pertama, siapakah nama murid pengganti Yudas Iskariot? Jawab ya guys. Jawab ya. Di kolom chat guys. Nanti dapat nilai ini dari Pak Fatih. Udah yang jawab. Benar gak sih? Benar gak sih? Betul, Ada yang betul, Matias. Ya, Matias. Oke, jadi yang benar itu Tiafania ya. Yang benernya. Jawaban bener ya. Oke, Tiafania 1 poin ya. Lanjut. Ya, question yang kedua, siapakah nama murid Tuhan yang diberikan penglihatan untuk mencari Saulus di rumah Yudas? Siapa tuh? Lukas katanya. Yang lain salah. Pak Fatih nggak mau jawab, Pak. Nanti hadiahnya Bapak borong semua. Nah, itu bener Ananias. tuh. Gabriel Ananias. Ananias. Ya. Kita 1 poin kasih ya. saja pada mereka. Ananias, benar. Gabriel 12 IPA 3. Oke, lanjut. Question yang ketiga. Ada seorang pemilik kebun anggur yang difitnah oleh istri seorang raja Israel dan kemudian dihukum mati dengan cara dilempar batu. Lalu kemudian anggurnya direbut. Siapakah nama pemilik kebun anggur tersebut? Kak, boleh ikutan jawab nggak? Nggak boleh dong. Lu yang buat soal lu. Boleh. Mau jawab dong. Apa tuh? Nggak boleh. Susah ya jawabannya? Orang dalam nih. Kasih clue dong, Kak. Apa ya? Belakangnya Apa nih? T. Opsi, kasih opsi jawaban. Tuh ada yang jawab tuh Nabot katanya. Wede, benar. Iya. Benar. Jadi siapa tadi yang jawab? Frans, Joni. Lanjut, guys. Oke, lanjut. Question yang 4. Siapakah raja yang juga penyair dan pemain musik yang telah mempermalukan istrinya dengan meloncat-meloncat serta nari-nari jalan? Udah. Stefania Daud. Tuh, Tiafania benar. Oke, 2 poin ya. Oke. Mantap. Lemes banget sih. Lanjut. Ini yang kelima, siapakah nabi yang membuat masakan beracun di sebuah kuali dapat dimakan dengan melemparkan tepung ke dalamnya?
Namanya kecewean, cewek. Iya. Dari E guys, dari E. Tuh udah dikasih clue. Elisa. Bener, Arta. Arta. Aduh. Oke, bener. Lanjut. Lanjut. Yang keenam, sebutkan 2 dari 4 binatang terkecil di bumi yang disebutkan dalam Alkitab Amsal sebagai makhluk cekatan. Susah nih kayaknya nih. Arta mau jawab lagi, Arta? 2 aja, 2. MC-nya nggak mau nyoba jawab. Ketawa. Ya, apa aja tuh? Ada yang kecil. Benar tuh, Alfran. Semut Eh, dari bener. dan belakang. Yang bener tuh siapa tuh? Ada 2. Franz, ada 2 sih, bener. Ada 2-nya. Lanjut. Lanjut. Yang ketujuh, di manakah daerah tempat Saul dilahirkan? Dari G. Ayo, Ayo, jawab. nggak ada yang jawab nih. Jawab ya, Gisya. Ayo dong. Ya, bener tuh. Dia kan. Lady. Oh ya, lagi. Oke. Lanjut. Lanjut. Siapakah nama hakim Israel yang mempunyai 70 seorang anak laki-laki? Itu dari G juga. Dari G. Ya, jawab ya. Siapa tuh? Kak Karen. Gideon. Kak Karen mau jawab. Kirain. Udah dijawab. Udah. Oh, Franz lagi. Oke, lanjut. Gideon. Yang ke-9, siapakah yang mengakui dosanya kepada malaikat Tuhan yang pada mulanya hanya dilihat oleh keledainya? Nika, jawab Kak Karen. Jawab Kak Karen. Dari B, Kak. Dari B. Apa nggak tahu, orang dalam dong tolong. Ini kan udah dikirim di WA, gimana? Hoax nggak dikirim. Kirim coba nak. Bisa-bisanya. Dari B. Dari B, guys. Wih, Alfran jago juga. Wih, Alfons lagi nih. Widih, Starter. keren. Cek Google ya? Oke. Gak boleh Ada orang dalamnya ya, Alfrans ya. Tanda. Lanjut. Ini yang terakhir kah? Iya. Nih Kak Karen. Nih, apakah Ini tulah jawaban. kelima? Nih Kak Karen Ini guys, yang jawab terakhir banget. guys. Ayo, pasti tahu lah. Penyakit wabah nggak sih? Bener penyakit sampah. Alfran Ini- jago. Alfons atau Arta nih? Penyakit sampar pada ke-6. Giovanni lebih ini sih, lebih apa namanya? Lebih pas. Tapi yang duluan Alfrans. Lanjut. Jadi yang bener siapa nih? Tiffany. Giovanni deh lebih ini, lebih tepat. Rajin sekolah minggu. Gereja. Oke, kelar ya guys ya. Mau balik abangnya. Oke, sebelumnya kita dokumentasi dulu yuk. Kita open cam, terus mau di SS guys. Di open cam yuk. Yang lain mau lihat Guys, mukanya. Hana, Arta. Yang lain Michael, Magita,
Siapa tuh? Aulia, Michelle, Katarina, Maria, siapa tuh? Open yuk, open. Biar full nih. Masuk gini doang nih. Ya, gaya. 1, 2, 3. Maaf berisik. Nah, tutup Nat. Oh, gua. Jo, minta tolong Ya, Pak. untuk Kirim. foto yang lengkap ya. Saya foto juga kurang bagus hasilnya. Oke, Pak. Aman. Tolong di-share ke Bapak ya. Iya. Ya, terima kasih. Udah kelar, guys. Baik, sudah selesai ya? Udah, Pak. Baik. Bagaimana selanjutnya Natalia Shifra? Ada acara lagi? Enggak, Pak Fatih Pengumuman? yang tutup doa. Enggak ada lagi, Pak. Oke. Yang menutup doa siapa? Boleh Pak Fatih. Oh ya, enggak lah, jangan Bapak terus. Coba yang lain, pilih salah satu temanmu. Arta deh. Oke, Arta. Silakan Arta. Saya Pak. Iya, Doa ya Pak. doa tutup. Nah, teman-teman, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah membimbing kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Arta. Oke, Tuhan terima Yesus kasih ya, Pak. memberkati. Terima kasih Makasih, Joy. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Natali. Pak Fatih. Tuhan berkati. Sama Makasih, Pak. Pak Fadi. Terima kasih yang sudah melayani Kasih, God vokasi bless yang you tadi. all. Makasih Pak. God bless. Stop recording. Oke. Udah pada keluar. Iya, sudah selesai. Okay.